Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Yasari. Saya akan presentasikan rancangan desain one room apartemen saya. Saksikan dan dengarkan. Kita langsung ke konsep rancangan dan gambar kerja bersama Ibnu Yasari 5/2019-035. Latar belakang one room apartemen menjadi pilihan masyarakat modern, bahkan one room apartemen menjadi alternatif dari berkurangnya lahan kosong seiring dengan bertumbuhnya penduduk yang terus melonjak. Maka dari itu dibangunlah bangunan dengan susunan ke atas atau vertikal. Saya membuat sebuah desain rumah yang dari user Rahmat Ababil. Dia memiliki umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, kebutuhan khusus tidak ada, berat atau tinggi badan 100 kg beratnya, dan tinggi badan 165 cm. Profesi menjadi seorang penulis novel, stand up komedian, dan juga youtuber, juga aktor. Ini ada data kegiatan dia weekday dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus ada juga data kegiatan dari weekend, bangun tidur sampai tidur lagi. Dari data kegiatan itu saya lihat dari karakter usernya. User ini memiliki karakter rebel. Dia karena dulu adalah suka tawuran dan siswa yang nakal istilahnya. Dan dia memiliki badan yang besar dan juga kini dia adalah seorang komedian gitu. Oke. Lanjut. Ini adalah tabel kebutuhan ruang dari furnitur yang saya buat. Jadi sudah saya buat dari kamar tidur, kamar mandi, ruang kerja, living room, dapur, dan balkon. Totalnya kebutuhan ruangnya adalah 31 meter persegi. Ini adalah studi image dari yang saya buat. Ada yang saya ambil dari Google, dari beberapa desain cafe, terus dari beberapa desain konsep tongkrongan gitu. Terus ini adalah desain yang saya buat kamar dan foyer juga dapur. Kita masuk ke konsep mind mapping. Rahmat Ababil adalah seorang novelis. Dia suka nulis. Nulisnya tuh banyak yang berunsur komedi dan kocak. Tempat nulisnya di kafe. Ya. Terus Rahmat Ababil adalah anak SMK yang suka tawuran. Dia juga bengal, rebel, laki banget, tapi simple gitu. Oke. Dia juga punya badan yang besar, suka makan tentunya. Lanjut ke tema. Saya mengambil tema nongkrong produktif. Tema ini diambil dari kata nongkrong dan produktif. Nongkrong berarti duduk-duduk santai karena tidak memiliki pekerjaan, sedangkan produktif memiliki arti sebagai menghasilkan sesuatu atau memberi hasil manfaat atau sebagainya. Maka disimpulkan, nongkrong produktif ini adalah membuat sebuah konsep tempat tinggal berkesan nongkrong tapi tetap mampu produktif, tetap efektif dalam bekerja, tetap enak dalam bekerja. Ini ngambil dari konsep bentuk. Dari konsep bentuk saya ambil dari sebuah buku yang bentuknya kotak dan juga kertas dengan tipisnya. Jadi nanti beberapa furnitur dibuat bentuknya kotak, didominasi dengan bentuk kotak dan juga tipis. Gitu. Kalau dari konsep ruang, saya mengambil dari sebuah ruangan kafe karena saya mengambil nongkrong. Jadi saya ngambil dari sebuah kafe yang saya desain sesuai dengan kafe yang sering didatangi user. Lanjut ke konsep material. Karena si user ini dulu suka tawuran, saya mengambil konsep materialnya di pada bagian foyer dan dapur. Saya mengambil konsep material besi dan juga ram kawat. Ini tuh melambangkan dia tuh rebelnya dulu suka tawuran gitu. Besinya tuh besi tabung gitu. Juga saya menggunakan kayu sebagai, karena kayu itu berasal dari pohon dan buku juga berasal dari pohon dan kertas berasal dari pohon, maka saya ambil kayu sebagai relevan antara buku dan kayu. Terus kemudian di konsep warna, saya mengambil konsep warna putih, dinding yang putih banyak, bahkan semuanya putih, karena putih ini adalah bentuk dari kertas, gitu, warna kertas. Terus saya juga menggunakan warna coklat natural dari kayu agar terlihat natural aja, gitu, enak. Terus saya perkuat desainnya dengan warna hitam, sedikit warna hitam, gitu, agar terkesan dia rebelnya kena. Dari konsep penghawaan, karena si usernya memiliki tubuh yang besar, maka saya manfaatkan bukaan yang besar pada bagian living room dan juga dapur sebagai bentuk dan antisipasi rasa gerah dari si user. Namun demikian, bukaan yang dibuat tetap fleksibel, bisa dibuka dan juga ditutup. Dan pada bagian kamar akan ada pemasangan AC karena pada bagian kamar minim sekali dengan bukaan. Kemudian ke konsep pencahayaan. Konsep desain yang saya buat diperbanyak bagian bukaan agar cahaya yang masuk lebih banyak. Apalagi si user seorang content creator dan juga penulis, maka cahaya yang masuk akan
sangat dibutuhkan. Namun untuk waktu malam saya menggunakan cahaya warm, hangat. Karena konsepnya yang kafe itu, karena kafe yang sering didatangi itu dari kafe-kafe yang dengan konsep warm, gitu, yang hangat. Gitu. Maka saya perkuat dengan cahaya lampu hangat. Dan juga menggunakan hanging lamp. Untuk konsep safety, saya menerapkan pegangan tangga sebagai konsep safety-nya karena dia memiliki bobot badan yang besar. Tegangan tangga ini sangat berguna bagi dia, sangat safety lah, sangat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan beliau. Untuk konsep penggayaan, saya dari konsep bentuk sampai konsep material dan lain-lain, saya menyimpulkan bahwa saya mengambil konsep penggayaannya adalah konsep industrial dan juga kontemporer. Saya mengambil konsep industrial pada bagian foyer dan dapur. Dan untuk konsep kontemporer saya mengambil pada bagian living room dan juga kamar. Jadi konsep industrial pada bagian depan ini menunjukkan kerebelannya dan kontemporer ini menunjukkan kesimpelannya. Gitu. Dan juga karena tidak sumpek gitu, kontemporer. Ini zoning blocking saya membagi 3 menjadi public, service, dan semi private gitu. Ya, ada private itu ada di bagian kamar. Gitu. Jadi di bagian depan saya buat dapur dan foyer, masuk langsung ke dapur dan foyer. Di dekat dapur ada WC, kemudian di dalam ada living room agar semi private. Gitu. Kita masuk ke gambar kerja. Denah layout. Denah lantai, potongan, ceiling plan, detail treatment, skema material, dan perspektif. Itu adalah gambar kerja yang saya buat dan saya akan jelaskan sekarang. Layout. Saya mendesain layoutnya sesuai dengan yang saya desain sesuai penggayaannya. Gitu. Pada bagian depan saya menggunakan layout berbahan dasar besi. Di sini ada partisi, di sini ada juga meja makan, bar meja makan. Di sini ada kitchen set, dibarengi dengan kulkas. Di bagian living room saya cuma menggunakan sofa dan juga meja TV, juga dibarengi juga, jadi bareng meja TV sama sofa itu bareng dengan ruang kerja gitu, dia bareng aja karena meminimalisir sempitnya ruangan. Terus bagian mezanin saya cuma menyimpan bagian kasur, nakas, sama walk-in closet gitu aja cukup. Pada denah lantai pada bagian dasar saya menggunakan parket jati Belanda. Saya menggunakan parket jati Belanda. Vinyl kayu jati Belanda. Saya menggunakan itu di bagian dasar dan juga di mezanin. Jadi keduanya saya gunakan sama gitu. Yang beda hanya di bagian kamar mandi saya menggunakan keramik abu muda, warna abu muda, dan juga pada bagian balkon saya menggunakan rumput sintetis. Kemudian kita masuk ke potongan. Pada potongan AA, ini terlihat potongan pada bagian WC. Ini terlihat pada bagian WC terkena potongan, terus pada bagian dapur juga sangat terkena potongan. Di sini terlihat sekali banyak furnitur yang terpotong seperti kitchen set, kemudian meja bar cafe yang terpotong ini terbuat dari meja bar cafe yang terbuat dari multiplex dan juga meja bar kitchen set juga. Gitu. Terus pada potongan BB ini yang terpotong terlihat mezanin dari si kamar user gitu, dari mezaninnya terlihat dan kasurnya juga terlihat, tangga juga terpotong, sini tangga terpotong, dan juga pada bagian terlihat di sini pada bagian dapur gitu. Pada bagian C, potongan CC, di sini yang terlihat adalah bagian living room di sini terpotong pada bagian jendela nih, terpotong jelas, ini jendela yang bisa dibuka, bukan jendela mati. Terus di sini bagian tangga juga terpotong, terus bagian mezanin terpotong jelas. Terus bagian pada potongan DD di sini terlihat sebuah kamar mandi yang tidak terpotong tapi tampaknya terlihat. Ini terbuat dari kaca cermin yang tidak tembus pandang, tapi dari dalam bisa lihat keluar. Kaca cermin, kaca. Terus ini tangga juga terpotong. Ini tangga ini terbuat juga dari kayu. Jadi tangga ini terbuat dari kayu, terpotong, dan juga mezanin terpotong. Lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu ceiling plan dan electrical plan. Nah, pada ceiling plan saya banyak menggunakan plafon putih.
banyak pelanggan plafon board putih. Jadi di sini tidak ada warna kecuali pada bagian mezanin saya menerapkan treatment sedikit kayu menempel pada bagian ceiling gitu. Terus saya untuk electrical plan saya banyak menggunakan hanging lamp dibandingkan menggunakan spotlight atau downlight gitu. Saya banyak menggunakan hanging lamp yang utama seperti di living room, terus di bagian dapur, terus di bagian foyer saya hanging lamp, terus di bagian kamar bahkan menggunakan hanging lamp. Kalau untuk downlight saya menggunakannya pada bagian tangga dan juga WC. Dan di sini saya di bagian WC menggunakan exhaust fan agar tidak panas gitu. Dan untuk pada bagian mezanin saya juga menggunakan AC, tentunya agar tidak gerah gitu. Untuk selanjutnya saya detail treatment. Saya pada treatment pertama saya mentreatment partisi pada bagian foyer. Ini adalah sekat partisi yang terbuat dari kawat gitu ya. Yang kedua ini detail treatment backdrop dari kasur dan juga ceiling plan gitu. Langsung nyatu gitu. Untuk skema material pada bagian dapur saya menggunakan pembuatan kitchen set yang menggunakan kayu solid finishing cat hitam, tapi dilapisi dengan garit hitam gitu agar tidak mudah terbakar. Nah, di sini ada ram kawat partisinya, terus besi pipa. Terus di sini ada multiplex saya membuat dari meja bar terbuat dari multiplex dan juga aluminium adalah bahan dari kulkas. Skema material yang kedua adalah ini pada bagian living room, multiplex terbuat dari backdrop TV saya buat dari multiplex, dan karpetnya saya terbuat dari karpet polipropilen agar tidak mudah bersin gitu, jadi nggak menempel debunya. Polyester saya menggunakan polyester pada lapisan sofa gitu. Terus saya lantai semua digunakan lantai parket kayu jati Belanda gitu. Kemudian terakhir ini ada perspektif saya membuat perspektif ini dibagi menjadi beberapa 5 perspektif, maksudnya ini yang manual. Location saya pada ini living room, terus pada bagian dapur ini terlihat sangat industrial ya. Terus pada bagian ini ruang kerja, kamar, dan juga living room. Living room. Yang terakhir saya akan melihatkan animasi saya yang semoga setelah pembuatan animasi ini semoga dapat diterima oleh semuanya gitu, dapat diterima dengan baik ya. Terima kasih. Tugas beres. Alhamdulillah beres. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tidur. Beri tuan.